wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Anca Project. Nah, kali ini kami berkunjung atau wisata religi ke Masjid Jami Sungai Banar. Nah, jadi nanti kita akan jalan-jalan seputar masjid, melihat-lihat, dan juga kita akan sedikit mengungkap sejarah Masjid Jami ini. Jadi saksikan terus kegiatan kami di Masjid Jami Sungai Banar ini. Oke, kawan-kawan. Masjid Jami Sungai Banar adalah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan yang terletak di tepi Sungai Negara sekitar 3 km dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan. Masjid ini sendiri berdiri pada tahun 1804 Masehi atau 1218 Hijriah dalam penanggalan Islam. Dikisahkan dulu sejumlah warga Amuntai yang berguru kepada Waliullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ada di Martapura menerima saran dari Syekh agar dibangun sebuah masjid di wilayah Amuntai. Kebetulan saat itu memang belum ada masjid. Selain itu, sang wali juga memberikan sebuah kitab suci Al-Quran yang ditulis dengan tangan. Bak gayung bersambut, saran itu pun disambut hangat oleh warga Amuntai. Secara bersamaan, masyarakat mempersiapkan pembangunan masjid seperti batu, kayu, sirap, dan lain-lain. Hingga kini, bahan baku masjid seperti kayu ulin, tiang balok, papan, dan sirap masih dapat disaksikan sekitaran masjid. Lokasi pertama yang dipilih sekitar 500 meter dari lokasi masjid sekarang. Menurut sejarah, pada masa itu terjadi suatu keanehan menjelang pemasangan tiang masjid atau di dalam bahasa Banjar dinamakan batajak tihang. Mendadak masyarakat terkejut melihat sejumlah tiang-tiang besar yang terbuat dari kayu ulin itu hilang dari tempat pembuatannya. Setelah dilakukan pencarian, tiang-tiang itu ditemukan di tepi sungai di lokasi yang sekarang ini. Ketika itu sungai ini belum ada namanya. Tentu saja kegaduhan muncul mengenai siapa yang memindahkan tiang-tiang yang berbobot beberapa ton itu. Padahal malam sebelumnya masyarakat masih melihat tiang-tiang tersebut. Keanehan itu pada akhirnya dipandang sebagai sebuah isyarat gaib bahwa lokasi masjid haruslah di tempat tiang-tiang berada sekarang. Nah, maka dimulailah pembangunan masjid tersebut, dan kemudian hari tiang-tiang masjid tersebut ada yang mengkeramatkan. Dulunya masjid ini aslinya berukuran 25 x 20 meter yang berbentuk mirip rumah adat Banjar atau rumah panggung, memakai tiang dan bertingkat. Bahan-bahan rangka dan lantai hingga dinding itu terbuat dari kayu ulin dengan bagian atap dari sirap yang tinggi. Ketika itu belum ada dibuat menara. Sedang untuk mimbar khotbah merupakan wakaf pribadi Haji Mahmud atau tokoh masyarakat setempat yang diukirannya dikerjakan dua orang ahli ukir pada masa itu, yaitu Buha dan Tahir. Mimbar itu berukuran 3,8 meter kali 1 meter dengan total 4,5 meter yang terdiri dari badan 2 meter dan menara 2,5 meter. Usai masjid dibangun, terjadi lagi suatu peristiwa yang aneh. Yaitu masyarakat bersyukur menyaksikan jerih payah rampung. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan nama terbaik buat masjid itu. Tapi belum ada keputusan yang diambil. Tiba-tiba datanglah sebuah perahu yang merapat di tepi sungai dekat masjid. Penumpang perahu yang tampak seperti pedagang itu pun turun dan meminta izin untuk menunaikan sholat di masjid tersebut, karena kebetulan bertepatan tiba dengan waktu sholat. Tentu saja masyarakat merasa senang karena orang itu merupakan jamaah sholat pertama yang datang dari daerah lain. Setelah sholat, orang itu kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi masyarakat terkejut melihat sebuah kantong berisi uang tertinggal di tepi sungai dekat perahu tadi,
bersandar. Mereka pun sepakat untuk menyimpan kalau orang itu kembali. Dan benar saja, beberapa hari kemudian sang pemilik kantong yang berisi uang itu pun datang lagi kembali ke masjid. Masyarakat bergembira melihat si pemilik kantong yang berisi uang yang cukup banyak itu. Mereka bukan saja menyerahkan hak orang itu, melainkan juga mereka menjamu beliau. Pada waktu itulah orang yang tidak diketahui jati dirinya itu berkata, "Orang-orang sini benar-benar kada danang culas." Atau dalam bahasa Indonesianya adalah, orang-orang di sini semuanya jujur, tidak ada yang culas atau curang. Kemudian orang itu bertanya seputaran nama sungai tempat perahunya ditambat dan juga nama masjid yang baru dibangun itu. Masyarakat serentak menggelengkan kepala. Baik sungai ataupun masjid memang belum ada namanya pada waktu itu. Orang itu pun tersenyum sambil berkata, bagaimana kalau sungai ini diberi nama Sungai Banar dan masjid ini diberi nama Masjid Sungai Banar. Serentak masyarakat bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebuntuan masyarakat menemai masjid pun terpecahkan. Setelah itu pria itu pun pergi, tidak seorang pun tahu asal usulnya dari mana. Itulah salah satu kisah atau peristiwa aneh pada masa itu dalam penamaan masjid dan sungai di daerah Sungai Banar ini. Hingga kini masyarakat meyakini pria misterius itu tergolong wali Allah. Sebagai buktinya pernah ada upaya penggantian nama masjid yang berulang kali dilakukan, tetapi masyarakat tidak bisa menerima. Upaya penggantian pernah terjadi pada tahun 1990. Nama masjid diganti menjadi Masjid Baitur Rahman. Nama baru itu pun bahkan disahkan dalam sertifikat di kantor pertanahan Hulu Sungai Utara. Dan pada tahun 2000 muncul nama baru lagi, yaitu Masjid Istiqomah. Nama itu pun tercantum dalam skip Kekanwil Depak Kalsel tentang penetapan nomor induk masjid dengan nomor urut 170/090-61916. Tetapi nama-nama baru itu sangat tidak populer dan hampir tidak pernah disebut masyarakat, kecuali nama Masjid Sungai Banar. Belakangan nama masjid ditambahkan menjadi Masjid Jami Sungai Banar untuk menunjukkan sebagai masjid besar dan bersejarah. Berdirinya Masjid Jami Sungai Banar menyamarkan kehidupan beragama masyarakat Amuntai dan sekitarnya. Bahkan ada yang datang dari wilayah lain untuk belajar dan menuntut ilmu. Keberadaannya dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan agama Islam pada masa itu. Pada masa itu juga masjid ini selain tempat ibadah dan tempat menuntut ilmu, pernah terjadi sebuah pertikaian dan didamaikan di dalam Masjid Jami ini, hingga dikenal orang sebagai tiang perdamaian. Selain itu juga dulu pada masa penjajahan Belanda, Masjid Jami Sungai Banar ini kerap menjadi tempat atau berkumpul para pejuang Republik Indonesia untuk menyusun strategi melawan penjajahan Belanda pada masa itu. Jadi inilah sejarah singkat yang bisa kami rangkum mengenai Masjid Jami Sungai Banar, salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan yang terletak di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan hal positif dan bermanfaat pada kita semua, agar kita lebih cinta lagi dengan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, Amuntai ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian sejarah tentang Masjid Jami Sungai Banar ini, kami seluruh tim Anca Project memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.